Dengan menggunakan uji turunan kedua, ya, tentukan nilai balik maksimum atau nilai balik minimum. Ya, kalau soal sebelumnya kita nyari nilai balik maksimum minimum pakai turunan pertama. Nah, sekarang kita pakai turunan kedua. Gimana caranya? Kalau turunan kedua dia terbalik ya ketentuannya. Kita turunin dulu ya turunannya. Turunan pertama min x kuadrat jadi min 2x, min 2x diturunin jadi min 2, ini diturunin 0 gitu. Terus turunan keduanya ya, min 2x diturunin jadi min 2, min 2 diturunin habis gitu. Udah dapat ya turunan pertama sama turunan kedua. Nah, sekarang kita nyari stasioner ya, stasioner dari persamaan turunan pertama ya. Stasioner itu turunannya harus sama dengan 0 ya, harus sama dengan 0. Jadi min 2x min 2 itu harus sama dengan 0. Ini kan turunan pertama kan ini ya. Jadi min 2x sama dengan min 2 pindah ke kanan jadi plus 2. Jadi x sama dengan 2 dibagi min 2 sama dengan min 1. Nah, udah dapat stasionernya min 1, kita uji di turunan kedua. Uji ya, karena kan kita mau pakai cara turunan kedua ya. Jadi kita uji di turunan kedua. Ya, ini jelek amat tulisannya. Ya, uji turunan pertama. Kedua. Uji turunan kedua. Nah, sekarang ya, kita masukin ya di turunan kedua x-nya min 1. Ya, kalau kita masukin x-nya min 1, nah ini kan nggak ada x-nya ya. Cuma min 2 doang. Ya udah langsung aja kalau turunan kedua dimasukin x, hasilnya min 2, hasilnya min 2. Nah, sekarang kita lihat ya. Karena dia hasilnya minus ya, hasilnya minus, berarti atau misalnya dia lebih kecil ya, dia lebih kecil, ternyata lebih kecil dari 0 ya, atau minus, berarti dia nilai baliknya adalah nilai balik maksimum. Kalau pakai uji turunan pertama kalau minus, kalau lebih kecil itu dia maksimum kan. Kalau lebih kecil dia minimum kalau uji turunan pertama ya. Nah, kalau uji turunan kedua itu terbalik, kalau dia lebih kecil dari 0 ya, dia maksimum gitu ya. Pokoknya dia lebih kecil dia jadi maksimum. Nah, jadi nilai balik maksimumnya ya, nilai balik maksimumnya ada di saat x sama dengan min 1 ya. Nilai balik maksimum pada saat ya x sama dengan min 1 ya, dengan nilai balik maksimumnya adalah nilainya adalah min 2 gitu ya, x-nya min 1. Seperti itu ya. Kemudian nomor 2 ya, kita coba nomor 2 biar lebih paham. Nah, ini masih persamaannya masih mirip yang tadi ya. Kita turunin pertamanya ya, turunan pertamanya. Jadi ini diturunin jadi 8x, ini diturunin jadi plus 6, ini diturunin habis. Nah, kemudian turunan keduanya ya jadi 8 ya, 8x diturunin jadi 8, ini habis 6 ya. Kita cari stasioner ya, stasioner itu harus sama dengan 0 ya. Jadi 8x tambah 6 itu sama dengan 0. Jadi 8x sama dengan min 6, x sama dengan min 6 dibagi 8 sama dengan min 3/4. Nah, sekarang kita uji di turunan kedua ya, uji turunan kedua. Nah, kalau kita masukin turunan keduanya adalah x-nya min 3/4 ya, kan kita dapat stasionernya min 3/4, kita masukin ke turunan kedua karena ini kita mau pakai cara uji turunan kedua. Dimasukin min 3/4, ternyata hasilnya adalah turunan kedua, kalau dimasukin x hasilnya 8. Nah, 8 itu lebih besar dari 0, berarti dia adalah nilai balik minimum ya, nilai balik minimum. Jadi pada saat dimasukin min 3/4, nilai balik minimumnya adalah 8 gitu ya. Dia terbalik ya, ingat ya, dia terbalik dengan pakai cara turunan pertama. Kalau turunan pertama kalau dia positif
ya, dia lebih positif dibanding yang lain, dia itu adalah maksimum. Nah, karena dia kalau yang turunan kedua dia positif, dia jadi kecil, jadi dia minimum, ya, dia jadi terbalik. Nah, ini kan cuma ada satu ya hasilnya, satu persamaan. Nah, misalnya kalau ini yang soal selanjutnya, ini ada dua pilihan nih. Ya, kita turunin dulu. Ya, turunannya adalah 3x kuadrat ditambah 20x plus 12, gitu kan. Nah, turunan keduanya diturunin lagi dari 3x kuadrat jadi 6x plus 20, ini 0. Nah, seperti biasa cari stasionernya harus sama dengan 0, ya. Stasionernya dia jadi ini ya, 3x kuadrat plus 20x plus 12 harus sama dengan 0. Sebelum kita faktorin, ini kita kecilin dulu aja, ya. Kita kecilin jadi bagi 3 biar enak faktorinnya. Bagi 3 nggak bisa ya. Ya udah, kita langsung faktorin aja, ya. Berapa kali berapa supaya jadi 3x kuadrat? 3x dikali dengan x, gitu. Kalau ada koefisien di sini, yang tengahnya kita pikirin belakangan, berarti yang kita pikirin ujung ini sama ujung ini aja. Berapa kali berapa supaya jadi 12? 6 sama 2. Kalau misalnya nggak cocok, ganti aja 2, ininya 6, ininya 2. Atau 3 kali 4, 4 kali 3 ya sama. Pokoknya cari yang cocok. Nah, sekarang kita tes biar cocok. Bener nggak cocok hasilnya 20. Kalau ujung sama ujung kan udah cocok. Nah, tengahnya baru. Nah, 3 kali 6 itu kan 18. 2 kali 1 itu kan 2. Nah, 2 kalau ditambah 18 kan jadi 20. Cocok, jadi plus 2 sama plus 6 sama dengan 0. Nah, sehingga pembuat nolnya x sama dengan, karena ini plus, ini jadi min 2 per 3. Nah, ini pembuat nolnya x sama dengan min 6, karena ini kan plus, jadi min 6, gitu. Nah, sekarang kita uji di turunan kedua, ya. Uji turunan kedua. Nah, sekarang kita masukin, kalau misalnya turunan kedua x-nya dimasukin min 2 per 3, ya. Nah, turunan keduanya kan 6x plus 20, 6x plus 20 nih. Jadi 6x-nya diganti dengan min 2 per 3, ya, plus 20. Kalau yang tadi kan kita uji turunan keduanya langsung karena nggak ada x-nya, ya. Turunan keduanya nggak ada x, dia cuma angka 8, nah langsung aja 8, gitu. Kalau ini ada x-nya. Jadi 6 kali min 2 itu min 12, bagi 3 min 4. Min 4 ditambah 20 jadi 16, gitu. Nah, ini juga belum tentu maksimum, belum tentu dia positif itu jadi minimum, sorry ya. Kalau turunan kedua kan kalau positif jadi minimum. Kita lihat dulu yang turunan kedua kalau diuji oleh min 6. Kita lihat. Berarti 6 dikali x-nya min 6 ditambah 20. Jadi ini kan ini min 36 ditambah 20 jadi min 16, ya. Nah, kalau dilihat ini ternyata lebih besar dari 0, ini lebih kecil dari 0. Nah, kalau dia lebih kecil berarti dia maksimum, ya, berarti dia nilai balik maksimum. Kalau dia lebih besar berarti dia nilai balik minimum, ya. Terbalik ya. Kalau turunan pertama kalau dia lebih positif, ya, kalau dia lebih positif dibanding ini, atau enggak dia lebih besar dibanding dia, ini dia jadi maksimum, ya. Dan ini jadi minimum karena kita pakai uji turunan kedua, ya. Dia jadi minimum, ini jadi maksimum, ya. Tapi hasilnya pasti sama aja kalau pakai cara turunan kedua, pakai turunan pertama, ya. Pada umumnya sih orang pakai cara turunan pertama lebih enak, gitu ya.